Alhamdulillah Alhamdulillahi mukrimna bissalati wassalami ala ahabbil khalqi ilaih wa ashrafina ladaih al-mahbubi indallah fid dunya wa fil qabri wa fil akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi qad qasama ala jami'i makhluqatihi arzaqah wa ja'alahum musakhkharina tahta qudratihi wa iradatihi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu nabiyuhu wa khaliluhu wa habibu fala nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim wa takarram wa tahannan wa tahabbab ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'zamin ni'mah allati an'ama Allahu 'alaina fid dunya wa fil qabri wa fil akhirah wa asra'i tariqin ila Allah wa asra'i sababin linailin najah wal karamah wal barakah was sakinah al haqiqiyah was sa'adah al abadiyah as sarmadiyah hatta dakhalna bidzalika al-jannah qadatuna wa syafi'una wa murtajana wa anisuna inda wahdatina wa anisuna fi manamina wa anisu jami'il makhluqi kafah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum alladzina qad jahadu bi amwalihim wa anfusihim zahiran wa batinan fi ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi imtithali awamirillah wa ijtinabi nawahihi wa fi tahalli bil akhlaqil hasanah wa fi syauqihim wa mahabbatihim fil yawmi wal lailah wastigraqihim bidumu'ihim syauqan lahu wa mahabbah hatta dakhalu bidzalikal jannah wa nalu min rabbihim rahmatahu wa ridaha ma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah kaum muslimin muslimat mukminin mukminat rahimahumullah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah masih bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka, bermujalasah, duduk-duduk di tempat yang agung, di masjid Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam rangka menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala serta di dalam memperjuangkan menyebarluaskan ajaran Allah dan ajaran kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sungguh merupakan nikmat yang lain. Di samping itu kita bisa masuk ke bulan yang mana secara mungkin pendengaran kita dari sisi nama-nama bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar, di mana pemimpinnya bulan adalah bulan Ramadan. Kemudian setelah bulan Ramadan, bulan yang diagungkan oleh Allah adalah 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, minha arba'atul hurum. Apa yang 4 tersebut? Yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Bulan yang kita
sekarang berada pada ini bulan, yaitu bulan Rabiul Awal. Meskipun secara pendengaran kita itu tidak disebutkan di sana, namun secara hakikat bulan semua yang disebutkan tidak akan ada kalau tidak ada kejadian yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Kemuliaan yang terdapat di bulan Ramadan, kemuliaan yang terdapat di 4 bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini kemuliaan yang didapati oleh 5 bulan tersebut tidak akan ada kalau tanpa adanya kejadian di bulan Rabiul Awal. Ini yang menjadikan Rabiul Awal memiliki sisi kemuliaan tersendiri dari bulan-bulan yang lain. Secara dalil nas, bulan Ramadan adalah pemimpinnya bulan. Kemudian Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Namun secara agli tidak akan ada kemuliaan 5 bulan tersebut kalau tanpa ada kejadian di bulan Rabiul Awal. Yaitu apa? Dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita, Rasul kita, panutan kita dilahirkan di bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal. Yang mana ini merupakan anugerah yang besar, di mana dengan dilahirkannya Nabi kita jadi bisa memahami keagungan-keagungan yang lainnya. Kita bisa memahami nikmat-nikmat yang lainnya, karena seluruh nikmat itu berada di bawah naungan nikmat dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini pembahasan bulan Maulid bertepatan ini dengan yang akan kita bahas terusan dari kitab Al-Hikam karangan Ibn Atha'illah As-Sakandari, di mana bulan kemarin kita sampai kepada perkataan seorang wali Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari yang ke-7. Sekarang kita masuk kepada ucapan beliau yang ke-8, di mana beliau berkata di dalam ucapannya, yang mana perkataan beliau, "Idza fataha laka wijhatan min ta'arruf fala tubali ma'aha wa in ghalla amaluk. Fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik. Alam ta'lam anna ta'arrufa wa muriduhu alaik wal a'malu anta muhdiha ilaik. Wa aina ma anta muhdihi ilaih mimma huwa muriduhu alaik." Di mana di dalam perkataan Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari yang artinya beliau berkata, "Idza fatahalaka," kalau seandainya Allah sudah membuka untukmu. Kata Imam Ibn Atha'illah, kalau seandainya Allah sudah membuka untukmu satu sisi dari bentuk perkenalan Allah kepadamu. Ketika Allah sudah membuka ruang untukmu, sesuatu dari bentuk perkenalan Allah kepadamu, fala tubali ma'aha wa in ghalla amalu. Kamu gak usah bingung lagi, gak usah memperdulikan di sisi itu perkenalan masalah sedikitnya amal. Kenapa? Karena sesungguhnya perlu kamu ketahui, kata Imam Ibn Atha'illah, Allah tidak mungkin membuka sisi perkenalan yang Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, terkecuali Allah emang ingin kenal dengan kita. Bayangkan, Allah ingin kenal dengan kita, memperkenalkan diri dengan kita. Tidakkah kamu ketahui, kata Imam bin Atha'illah, sesungguhnya ini perkenalan adalah sesuatu yang Allah berikan kepadamu. Sedangkan amal-amal yang kamu kerjakan, itu yang kamu berikan kepadanya. Ini perkenalan yang Allah hadiahkan kepadamu, dan amal-amal kamu itu yang kamu hadiahkan kepadanya. Kata Imam Ibn Atha'illah, mana perbandingan kalau ingin dibandingkan
amal yang kamu hadiahkan kepada Allah dengan sesuatu yang Allah hadiahkan kepadamu, kira-kira berhargaan mana dan muliaan mana? Subhanallah. Ini singkat, baru singkat. Itu singkatnya makna dari perkataan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Di sini kita akan bahas sedikit demi sedikit agar kita tahu dan paham. Kemudian kaitannya dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Athaillah beliau tadi berkata, ketika Allah membuka sisi yang merupakan perkenalan dari Allah kepada kita, maka berarti di sana adalah salah satu ruang di mana kita harus merasa lega meskipun amal kita sedikit. Ketika Allah ingin memperkenalkan diri kepada kita, membuka ruang, membuka jalan di mana itu sebuah perkenalan dari Allah kepada kita. Dan kita paham bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu merupakan jalan perkenalan Allah dengan kita, perkenalan kita dengan Allah. Maka posisi seperti itu kamu berarti berada posisi aman. Jangan bingung, jangan takut lagi. Meskipun amal kamu sedikit tidak jadi masalah. Kenapa? Karena sekarang Allah sudah kenal dengan kamu. Ketika Allah ingin memperkenalkan dirinya dengan kita, tinggal bayangkan oleh kita. Allah membuka ruang perkenalan kepada kita. Berarti Allah ingin kenal dengan kita. Allah membuka ruang perkenalan antara Khalik sang pencipta dengan ciptaannya. Apa yang terjadi? Kenal. Setelah kenal maka gimana? Berarti kita berada di dalam daerah aman, kata Imam Ibn Athaillah. Kamu bayangin aja yang namanya kenalan gimana? Kalau orang sudah kenal, berarti gimana? Aman. Apalagi kenalnya dengan sang pencipta. Ketika Allah membuka suatu ruang di mana kita bisa kenal dengan Allah dan Allah ingin kenal dengan kita. Ini merupakan anugerah yang luar biasa. Dari sisi apa? Nih, sisi mana maksudnya? Perkenalan itu kayak gimana gambaran sih? Luas. Apapun yang Allah berikan kepada kita, sebenarnya itu adalah salah satu sisi jalan untuk kita kenal kepada Allah. Nikmat diantaranya. Nikmat itu adalah salah satu jalan agar kita kenal kepada Allah. Ingat, salah satu jalan agar kita kenal kepada Allah. Tatkala kita mendapatkan nikmat rizki, kemudian kita mengutarakan alhamdulillah. Coba, tanpa kita sadari kita mengutarakan alhamdulillah, siapa yang kita sebut? Berarti kan ucapan kita menunjukkan kenalnya kita kepada yang memberi nikmat. Kenapa kalau kita gak kenal kepada yang memberi nikmat, ketika dapat nikmat tidak mungkin kita mengucapkan alhamdulillah. Itu dari sisi ucapan, belum dari sisi tingkah laku kita. Sedekah dan lainnya, kemudian membuat walimah, menjamu orang-orang, membantu orang fakir miskin yang kelaparan. Tiada lain itu merupakan wujud. Wujud dari apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita sadari, itu nikmat merupakan jalan agar kita kenal kepada Allah. Cuman masalahnya yang namanya jalan, masalahnya itu kan jalan, masalahnya orang yang jalannya kita, masalahnya kitanya. Beberapa kali Allah membuka jalan untuk kita, problemnya kok kita tidak mau mengambil jalan tersebut. Ketika Allah membuka jalan seperti nikmat, diantaranya agar apa? Agar kita kenal dengan Allah, mensyukurinya. Namun problemnya ketika kita dapat nikmat, apa yang terjadi? Kita tidak mengambil jalan tersebut. Kita tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan jarang sekali terucap kata-kata alhamdulillah dari mulut kita.
Apalagi dengan perbuatan-perbuatan kita yang mewujudkan, memperlihatkan tentang wujud syukur kita kepada Allah. Padahal jalan yang Allah bikin untuk kita itu sudah banyak. Problemnya kita tidak ambil jalan tersebut. Jadi problemnya bukan dari apa yang Allah berikan kepada kita, tapi bagaimana kita menanggapi pemberian dari Allah. Kenapa? Segimanapun tingginya pemberian, kalau kita tidak menghargainya, itu akan tetap aja terlihat percuma. Tidak akan ada artinya. Seperti gambaran kecil orang tua ketika memberikan sesuatu kepada anaknya, tapi kalau anaknya tidak menghargainya, sebesar apapun pemberiannya, tetap aja tidak akan ada artinya di sisi anaknya. Tetap tidak akan terwujud hubungan di antara anak dan orang tuanya. Kenapa? Karena anaknya tidak menghargai pemberian orang tuanya. Sekarang Allah, ketika Allah memberikan jalan kepada kita agar kita kenal kepada Allah, namun kita tidak menghargai jalan yang Allah berikan, sampai kapanpun kita tidak akan kenal Allah. Sampai kapanpun kita tidak akan dekat dengan Allah. Dan merupakan nikmat yang luar biasa ketika hati kita dibuka oleh Allah. Ketika hati kita dibuka oleh Allah, bisa memahami sisi, toh ternyata nikmat yang Allah berikan ini salah satu jalan agar saya kenal kepada Allah. Allah buka hati kita dan kita menghargainya. Kemudian kita menempuh jalan tersebut sesuai keinginan Allah. Ini merupakan anugerah yang luar biasa. Dan ternyata setelah kita lihat apa yang Allah berikan kepada kita, kalau dibandingkan dengan yang kita berikan kepada Allah, yang kita berikan kepada Allah tidak ada apa-apanya. Ketika ditanya, kamu sholat kepada siapa? Kepada Allah. Puasa karena siapa? Karena Allah. Zakat karena Allah. Haji karena Allah. Amal ibadah kamu karena siapa? Karena Allah. Saya suguhkan untuk Allah. Ketika kamu sudah memahami, hati kamu terbuka, memahami apa yang Allah berikan kepadamu, ternyata semua amal yang kita kerjakan, kita suguhkan kepada Allah, itu tidak bisa membandingi satu nikmat saja yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu di dalam kitab kitab Maraqil Ubudiyah, gitu kan, dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Kemudian di dalam kitab apa lagi? Itu teh yang nadom teh apa yang suka dikaji sama anak kemarin, anak Santi Hidmah yang di bulan Ramadan terakhir. Kitab apa itu? Ramadan terakhir teh Santi Hidmah teh, Masya Allah. Di dalam kitab itu, setelah Bidayatul Hidayah Maraqil Ubudiyah, di sana diutarakan. Jadi cerita, ada seseorang ibadah 500 tahun, pagi siang malamnya dihabiskan untuk ibadah. Siangnya berjihad, malamnya menghabiskan untuk ibadah kepada Allah dengan berbagai macam ibadah salat dan zikir lain-lainnya. Ceritanya meninggal. Ketika meninggal, di dalam ceritanya Allah menyuruh malaikat agar menyampaikan kabar dari Allah kepada orang tersebut, bahwa Allah menyuruh orang tersebut digiring oleh malaikat untuk masuk ke dalam surga Allah, tapi dengan sebab kasih sayang Allah, bukan dengan sebab amal-amalnya 500 tahun. Ketika malaikat datang menghampirinya dan memberikan kabar seperti itu, ucapan orang tersebut, enggak mau saya mah ingin masuk surga karena usaha saya, karena amal saya. Kenapa saya sudah kerja di alam dunia, beramal soleh untuk Allah, masa sekarang saya masuk surga gitu kan, bukan karena amal saya. Kemudian apa arti amal saya? Ketika ini orang tersebut mencoba memaksakan diri ingin masuk surga dengan amalnya, akhirnya Allah memberikan kabar lagi kepada malaikat, ya kalau ingin seperti itu, ya udah hitung-hitungan dulu aja yang kamu berikan kepada Allah selama itu dengan yang Allah berikan satu aja, satu nikmat mata, timbang besaran mana. Ketika ditimbang satu mata
Yang Allah berikan kepada itu orang dengan ibadahnya yang ratusan tahun masih beratan nikmat satu mata yang sudah diberikan oleh Allah. Kata Allah, kalau seandainya kamu lebih memilih, ingin memaksakan diri masuk surga dengan amalmu, dengan membanding-bandingkan lebih banyak amalmu ketimbang pemberianku, kata Allah, sampai kapanpun kamu tidak akan masuk surga. Silakan, mau milih gimana? Kalau memilih dengan amalmu berarti tidak akan masuk surga, atau memilih masuk surga dengan kasih sayangku. Akhirnya kembali lagi ke cerita yang pertama, aku memilih masuk surga karena rahmat Allah. Subhanallah. Amal yang kita suguhkan, kalau hati kita sudah paham dengan apa yang Allah berikan kepada kita, amal yang kita suguhkan kepada Allah tidak ada apa-apanya. Pagi kita ibadah, pagi kita puasa, malam kita ngaji, malam kita salat tahajud sampai subuh, 24 jam nonstop beribadah kepada Allah, tetap tidak bisa membandingi apa yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Maka para ulama, para aulia, mereka betul-betul paham dari sisi ini, segimanapun amal yang mereka kerjakan, tidak ada perasaan di dalam hatinya bisa membandingi apa yang Allah berikan. Tidak bisa membandingi apa yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan malaikat sekalipun yang Allah ciptakan dari awal diciptakan sampai matinya, apa perkataan malaikat? Yang mereka non-stop beribadah kepada Allah dari mulai diciptakan ribuan tahun. Lebih dari itu beribadah kepada Allah. Jawaban malaikat, la nuhsi sanan alaika ma asnaita ala nafsik. Malaikat tidak bisa memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dan apa yang mereka suguhkan kepada Allah, itu tidak bisa dibandingkan. Subhanallah. Ini tadi baru dibandingkan dengan nikmat mata, dengan nikmat hidung, dengan nikmat yang lainnya. Apa yang Allah berikan kepada kita tidak bisa dibandingkan dengan amal-amal kita. Sehingga bodoh kita kalau menuntut kepada Allah. Menuntut kepada Allah tentang pemberian dari Allah dengan alasan amal ibadah yang kita kerjakan. Kok saya ngaji bertahun-tahun tapi rezeki saya masih tetap kayak gini ya? Kalau saya sholat duha, saya sholat tahajud, tapi hidup saya masih kayak gini. Masalah ada, musibah juga kena, gitu kan? Amal ibadah yang kita kerjakan ingin kita bandingkan dengan pemberian dari Allah. Seakan-akan kita menuntut dengan ibadah kita, Allah harus memberikan sesuatu yang kita inginkan kepada kita. Subhanallah. Kamu jangankan dibandingkan dengan ibadah. Ibadah kita ingin dibandingkan dengan keinginan kita. Dengan sesuatu yang tidak kita inginkan sekalipun yang Allah berikan, tidak bisa dibandingkan. Kamu jangan dibandingkan dulu dengan keinginan kamu yang belum diadakan. Bandingkan dulu dengan nikmat yang sudah kamu dapatkan, nyawa kamu yang Allah berikan. Pernahkah kamu minta kepada Allah sebelum lahir di alam dunia, ya Allah saya ingin dilahirkan di alam dunia? Pernahkah ada di antara kita yang minta kepada Allah lahirnya kita di alam dunia ini berdasarkan request saya minta kepada Allah sebenarnya saya ingin lahir di alam dunia? Ada yang request seperti itu kepada Allah? Lihat, Allah langsung memberikan kepada kita. Ini amal yang kita kerjakan, jangan dulu dibandingkan dengan keinginan kita yang kita harap ingin diwujudkan oleh Allah, ingin dibanding-bandingkan, menuntut dengan amal kita. Ingat, dengan nikmat dilahirkan dulu di alam dunia, dikasih nyawa oleh Allah, silakan. Sudahkah kita memenuhi, membandingi nikmat tersebut? Sudahkah amal kita sampai saat ini bisa menandingi nikmat dari Allah dengan diberikan nyawanya? Diberikan nyawa kepada kita. Subhanallah. Ini merupakan kebodohan yang luar biasa ketika kita membandingkan apa yang Allah berikan dengan apa yang kita berikan. Ingat, apa yang kita berikan kepada Allah tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, kalau masalah ibadah, ingat, masalah pemberian, Allah memberikan
Gak usah ditanya, selagi kita masih bisa melihat alam dunia, bisa menghirup udara, bisa mendengar suara, bisa berbicara. Kita tidak usah mempertanyakan tentang apa yang Allah berikan kepada kita, karena ketika kita mempertanyakan pula, tanpa kita sadari, Allah sudah memberikan nikmat yang tidak terhitung. Kita mempertanyakan, Allah ngasih apa sih kepada saya tuh? Kamu berbicara seperti itu pula, paham nggak? Tanpa kamu sadari, yang kamu ucapkan itu nikmat dari Allah. Kamu itu bisa ngomong nikmat bukan? Kemudian telinga kamu bisa mendengar juga, itu nikmat bukan? Mata kamu bisa memandang nikmat. Bayangkan, ketika kita mempertanyakan nikmat dari Allah tanpa kita sadari, nikmat tidak terhitung sudah ada pada kita. Makanya sifat seorang hamba yang luar biasa adalah apa? Betul-betul memahami, bersyukur kepada Allah bahwa apa yang Allah berikan itu merupakan anugerah yang luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan amal ibadah yang kita berikan kepada Allah. Salat kita, gitu kan? Puasa kita. Belum kalau dibandingkan dari sisi kebersihan. Apa yang Allah berikan kepada kita bersih tanpa pandang bulu tuh. Mau kita tukang taat, tukang maksiat, tetap dikasih sama Allah. Perasaan kita maksiat setiap hari, kita meninggalkan ketaatan hampir setiap hari ada saja. Sikap kita meninggalkan perintah Allah, hampir setiap hari ada saja perbuatan kemaksiatan yang kita kerjakan. Tapi tetap Allah tanpa pandang bulu masih ngasih nikmat kepada kita. Bisa berjalan, bisa ngomong, bisa melihat, bisa duduk, bisa tidur, bisa berpikir, itu nikmat dari Allah. Itu Allah memberikan sesuatu tanpa pandang bulu, tidak dicampuri dengan kotoran, murni Allah memberikan kepada kita. Beda dengan kita, ketika kita memberikan hadiah kepada Allah, bagaimana hati kita? Apakah murni 100% karena Allah? Ketika cerita ibadah kita adalah untuk Allah, ternyata setelah ditelusuri, oh di hatinya ada niat ingin dipuji oleh orang-orang sekelilingnya. Oh ternyata di hatinya ada sifat sombong. Oh di hatinya ternyata ingin itu, ingin ini, gitu kan? Subhanallah, apa yang kita hadiahkan kepada Allah banyaknya dicampuri. Bukan karena murni karena Allah. Namun apa yang Allah berikan kepada kita murni. Itu cintanya sang pencipta kepada ciptaannya. Subhanallah. Terlebih lagi, ada nikmat yang tidak bisa dibandingkan. Di antara nikmat yang Allah berikan, yang merupakan jalan perkenalan kita dengan Allah yang paling cepat nih. Jalan agar kenal dengan Allah. Jalan yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan nikmat apapun alam dunia seisinya, yaitu nikmat dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam tadi mahalul qiyam, bagaimana kata-kata di mahalul qiyam kita sering sekali ketika kata-kata fali rabbi gulu hamdin fali rabbi gul lo hamdin ya surahul hadil habanabi wujudil mustafa hadi. Dalam maulugiyam fali rabbi kullu hamdin, kita ngangkat tangan kepada Allah ketika kata-kata fali rabbi kullu hamdin. Maka bagi Tuhanku segenap pujian, jalla ayyah surahul had, yang mana sulit sekali untuk dihitung dengan hitungan. Pujian yang kita lontarkan yang gak bisa dihitung. Mensyukuri apa? Idhabana bi wujudil. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat apa? Biwujudil Mustafa hadil Muhammad, dengan lahirnya Mustafa makhluk pilihannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini nikmat yang luar biasa. Di antara semua jalan perkenalan kita kepada Allah, yang Allah berikan jalan tercepat adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak ada jalan tercepat untuk sampai kepada Allah kecuali jalan melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jalan apapun, jalan manapun tidak akan sampai kepada Allah tanpa melewati Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, jalan kesolehan saja tidak akan Allah terima kalau tidak melalui Nabi. Jalan kesolehan. Seperti di dalam rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Apa yang pertama? Syahadat. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Lihat. Ini 5 rukun Islam ini. Ini urutannya. Keurgenan. Ini urutannya sesuai dengan urutan nomornya. Kalau kita telusuri di dalamnya, lihat, tidak akan ada nomor 2, 3, 4, 5. Ini tidak akan berharga kalau tidak ada nomor yang pertama. Tidak akan berharga salat kita, tidak akan berharga puasa kita, tidak akan berharga zakat kita, tidak akan berharga haji kita kalau tidak ada yang pertama. Apa yang pertama? Syahadat. Orang amal soleh, melakukan amal soleh, tapi dia tidak syahadat, kira-kira amal solehnya akan dianggap oleh Allah? Akan dibalas oleh Allah? Enggak. Akan diberikan pahala oleh Allah? Enggak. Kenapa? Dia bukan orang beriman, dia bukan orang Islam. Orang beriman, orang Islam syaratnya apa? Syarat pertama adalah syahadat. Kemudian syahadat itu gimana? Bentuknya syahadat. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat itu gimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa pemimpin saya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Itu yang namanya syahadat. Kalau seandainya makna syahadat tersebut dihilangkan satu saja, maka tidak disebut syahadat. Tidak akan dianggap syahadatnya. Seperti orang, dia hanya asyhadu alla ilaha illallah, tapi tidak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak sah syahadatnya. Kalau syahadatnya tidak sah, berarti amal yang lain-lain pula, nomor 2, 3, 4, 5, tidak akan sah. Bayangkan, amal ibadah kita tidak akan dianggap oleh Allah. Kalau kita tidak Islam, tidak iman, kita tidak akan dianggap iman, mukmin dan muslim kalau seandainya hanya iman kepada Allah tapi tidak iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan di dalam patokan yang menjadi patokan pertama masuk surga dan neraka. Patokan masuk surga dan neraka adalah itu, mukmin dan muslim. Patokan mukmin adalah syahadat. Kalau syahadat penghujungnya surga. Kalau enggak syahadat mati dalam keadaan bukan mukmin, bukan muslim, ujungnya neraka. Terus syahadat itu apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat pula tidak akan dianggap kalau hanya asyhadu alla ilaha illallah tanpa asyhadu anna Muhammadan. Subhanallah. Untuk sampai ke surga, untuk sampai kepada Allah, untuk sampai kepada amal-amal soleh saja tidak akan bisa kalau tanpa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang cerdaslah, orang yang pahamlah, orang yang beruntunglah yang bisa memahami nilai keberadaan wujudnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di dalam surat Yunus ayat 58 yang sering diutarakan oleh para ulama, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah oleh kamu wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan sebab karunia dari Allah. Wa bi rahmatihi, dan dengan sebab rahmat dari Allah. Dengan kedua hal tersebut hendaknya semua makhluk mereka bergembira. Kenapa? Karena dua hal tersebut itu lebih baik ketimbang apa yang mereka dapatkan, yang mereka kumpulkan di alam dunia, tidak bisa membandingi dua nikmat yang Allah berikan tersebut. Bifadlillah, karunia Allah. Yang kedua adalah rahmat Allah. Apa? Dua nikmat apa yang tidak bisa dibandingkan dengan alam dunia seisinya? Yang Allah berikan lebih berharga ketimbang apa-apa yang kita miliki, apa-apa yang kita kumpulkan di alam dunia ini. Apa? Fadlillah itu apa? Karunia dari Allah. Dan apa rahmat Allah tersebut? Apa?
Karunia yang mana? Rahmat yang mana? Maka Imam Ibn Jauzi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memaknai tentang fadilah wa rahmatihi itu beliau menyatakan ada 8 riwayat, 8 pendapat. Saya ambil pendapat yang berkenaan aja dengan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Jauzi beliau berpendapat, kata beliau, ini merujuk kepada Al-Imam Dhahak. Imam Dhahak beliau berpendapat mengambil daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Abdullah bin Abbas. Bin Abbas beliau mengatakan, 2 karunia ini, nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan alam dunia seisinya. Pertama, fadlullah, karunia Allah. Karunia yang mana? Ilmu Allah. Ilmu yang Allah berikan kepada kita, ilmu syariat, ilmu agar kita kenal dengan Allah, itu tidak bisa kita bandingkan dengan alam dunia seisinya. Kemudian yang kedua, warahmatihi. Kata Imam bin Abbas, warahmatihi itu apa? Adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi ini yang Allah berikan kepada kita, Nabi yang Allah hidayahkan kepada kita, yang Nabi sendiri menyatakannya di dalam hadisnya, innama ana rahmatun muhdah, kata Nabi. Tiada lain saya ini adalah rahmat Allah yang dihadiahkan oleh Allah kepada kalian. Nabi ini tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, apa yang kita kumpulkan. Harta, benda, jabatan, bahkan nyawa sekalipun, nyawa yang kita dapatkan tidak bisa dibandingkan dengan hadirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau begitu paham ketika sembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Pertama, di malam tersebut sembunyi di itu gua, dikejar-kejar oleh orang-orang kafir. Abu Lahab, Abu Jahal berada di depan pintu gua, mulut gua, namun tertutupi oleh sarang laba-laba, kemudian oleh burung merpati. Sahabat Abu Bakar Siddiq tatkala itu cemas, takut. Ketika takut, Nabi menenangkan hatinya. Kata Nabi, ya Abu Bakar, kenapa kamu takut? Jangan kamu kira kita berdua. Kita ini bertiga, yang ketiganya adalah Allah. Yang ketiganya adalah Allah. Bagaimana perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, saya gak takut saya mati. Saya ketahuan. Kenapa? Kalau saya mati, ya Rasulullah, 1000 Abu Bakar akan menggantikannya. Tapi kalau Paduka yang mati, siapa yang bisa menggantikan Paduka? Ketika saya mati, 1000 Abu Bakar akan ada generasi yang menggantikannya. Tapi ketika engkau mati, ya Rasulullah, siapa yang akan menggantikannya? Ternyata paham. Keberadaan Nabi itu tidak bisa dibandingkan dengan nyawa kita. Bahkan kalau seandainya ada tawaran. Ketika ada yang mengancam, mengambil Nabi, membunuh Nabi gitu kan, atau membunuh kita, otomatis, udah jelas, bunuh kita. Kenapa? Karena keberadaan Nabi tidak bisa dibandingkan dengan nyawa kita. Bahkan dengan nyawa sealam dunia sekalipun tidak bisa dibandingkan. Masih berharga keberadaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pemahaman kita tentang Nabi ini? Yang merupakan wujud yang luar biasa, yang gak bisa kita bandingkan dengan alam dunia seisinya. Bagaimana kita menanggapinya? Ini Nabi merupakan nikmat yang terbesar dari Allah untuk kita. Kemudian, ya problemnya kembali ke yang tadi itu ya. Terkadang sebesar apapun nikmat, kalau orangnya tidak bisa menghargainya, tetap saja akan terasa hambar di sisinya. Dikasih apapun sama orang tuanya, dikasih uang, dikasih kendaraan gitu kan. Kalau anaknya tidak menghargainya, tidak paham terhadap pemberian orang tuanya. Maksudnya seperti apapun besar pemberian orang tuanya, dia tidak akan menghargainya. Tetap akan terasa hambar di sisi anaknya. Pertanyaan anaknya, si bapak mah pelit, si mama pelit, temerena naon. Padahal sudah dicurahkan oleh orang tuanya. Begitu pula ketika Allah memberikan nikmat kepada kita. Hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disikapinya oleh orang yang tidak tahu diri. Disikapi oleh orang yang hatinya tertutup. Nikmat Allah yang besar ini tetap saja akan terasa hambar di sisinya. Ini tidak ada nikmat yang lebih besar dari hal itu. Hidupnya tetap gelap, gulita, gitu kan.
Dia tidak bisa merasakan kenikmatan hadirnya Nabi seperti Abu Jahal. Bagaimana Abu Jahal orang-orang kafir Mekah tatkala itu? Di mana ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, cacian banyak yang dilontarkan oleh para pensyair yang paham. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, orang yang paham di luar sana. Di Madinah orang-orang yang paham bagaimana bisa itu orang Mekah ketika memiliki mutiara yang tidak bisa dibandingkan dengan alam dunia seisinya. Mereka biarkan itu mutiara pergi dari kota mereka. Tidak mengambil itu mutiara, tidak paham berharganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segimanapun berharganya emas, kalau berada di tangan orang yang tidak bisa menghargainya, tetap aja tidak akan kelihatan berharga. Tidak akan terwujud. Abu Jahal bagaimana? Padahal setiap hari melihat Nabi, kok bisa masuk neraka ya? Setiap hari melihat Nabi. Sedangkan orang-orang di zaman kita, berbondong-bondong ingin bermimpi Nabi, mimpi loh, mimpi. Itu susah banget, sholawat, wah ingin bermimpi Nabi, melihat Nabi lewat mimpinya. Kenapa ketika melihat Nabi lewat mimpinya, merupakan anugerah yang luar biasa, bahkan merupakan pertanda kegembiraan, kebahagiaan, kesuksesan yang akan kita dapatkan di dunia, di kubur dan di akhirat. Tapi kok Abu Jahal, bukan mimpi loh, bukan mimpi, terang-terangan melihat Nabi. Terang-terangan. Melihat Nabi. Kok bisa? Tetap hatinya seperti itu masuk neraka. Problemnya di mana? Abu Jahal tidak paham cara menghargai pemberian Allah, nikmat Allah yang luar biasa. Yaitu hadirnya Nabi. Buktinya udah tahu dikasih nikmat yang gede malah diusir. Malah diganggu. Malah dicaci. Malah dimaki. Malah dihasudi. Malah didolimi. Gitu kan, malah dijauhi, malah dikucilkan. Padahal nikmatnya nikmat yang besar. Yang paham itu siapa? Orang Madinah, paham banget. Makanya ketika datang Nabi disambut dengan qasidah tala'al badru alaina min saniyatil wajib syukru mada'a lillah, tidak wajib syukur. Bahkan juga tala'al badru alaina, oh telah datang kepada kita, telah datang rembulan kepada kita. Dari lereng-lereng bukit. Wajib syukur alaina, wajib syukur atas kita. Selagi ada pendakwah datang kepada kita. Kenapa? Karena ini pendakwah merupakan nikmat yang besar dari Allah kepada kita. Apalagi yang datang adalah pemimpinnya pendakwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di bulan yang agung ini, kita diajarkan kembali. Bagi yang belum paham, diingatkan kembali bagi yang lupa tentang berharganya kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti diadakannya Maulid 1 bulan, adakan acara-acara, maksudnya apa? Difokuskan, yang dibicarakan adalah apa namanya? Tentang sirah-sirah Nabi, gitu kan? Banyak orang yang kemudian malah salah tanggap. Apaan? Kenapa Maulid diceritakan terus cerita Nabi, tapi sholatnya nggak dijelaskan, ininya enggak, itunya enggak, gitu kan? Kamu pahami bagaimana mungkin orang bisa menghargai sholat kalau tidak menghargai Nabi yang mengajarkan ajaran sholat? Bagaimana mungkin orang bisa paham bagaimana luar biasanya sholat puasa kalau tidak paham bagaimana luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan sholat? Beda. Orang kalau sholat, di hatinya paham Nabi. Dengan orang sholat, di hatinya biasa-biasa saja kepada Nabi. Beda. Sholatnya juga kosongan. Ada sholat banyak, 1 truk. Tapi isinya kerupuk semuanya. 1 truk isinya kerupuk semuanya. Oh, sholat wajibnya dijalankan. Sholat sunnahnya dijalankan. Tapi tidak paham, tidak mengagungkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menghinakan, tidak menganggap terhadap keagungan Nabi, termasuk keagungan Nabi, agungnya kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana maulid Nabi yang kita peringati, maksudnya memuliakan kelahiran Nabi. Tanya semua ulama, madhab yang mana? Tanya pemikiran yang sehat, lihat Al-Quran, lihat hadis.
Di mana semuanya sepakat bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya jiwa dan raganya semuanya wajib dimuliakan. Di mana Imam Busiri beliau mengatakan di dalam burdahnya, wangsub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wangsub ila qadrihi ma syi'ta min ilmi. Silakan kamu nisbatkan kepada zat Nabi, zat jasadnya dari kecil sampai tuanya, ma syi'ta min syarafin, silakan kamu utarakan kemuliaan zatnya. Kemuliaan masa kecilnya, masa dewasanya, masa tuanya. Kemuliaan tangan, wajahnya, matanya, telinganya, kakinya, jalannya, duduknya. Sehingga di dalam kitab sirah, ke mata-mata Nabi diutarakan. Mata Nabi itu bentuknya kayak gini, tangannya, wajahnya. Kemudian jalannya seperti ini, duduknya seperti ini, makannya seperti itu. Kenapa? Karena di sana ada isyarat dari Allah tentang mulianya Nabi. Zatnya ini mulia. Wangsub ila dzatihi, kata Imam Busiri, masyita min syarafin. Wangsub ila qadrihi masyita min adami. Di samping zatnya mulia, kemudian pangkatnya Nabi, apa yang Nabi terima dari Allah tidak ada batasnya. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natikum bifami, kata yang mesti seterusnya. Fa inna fadla Rasulillah, ketahuilah sesungguhnya keagungan Nabi laisa lahu haddun. Tidak ada batasannya, fayu'riba anhu natikum bifami. Keunggulan Nabi, keagungan Nabi tidak ada batasnya yang bisa diungkapkan oleh mulut kita. Tidak ada. Bagaimana ini orang bisa mengingkari kepada agungnya maulid Nabi? Di mana bahasa kita di pamflet-pamflet maulid Nabi, memperingati maulid Nabi, itu maksudnya apa? Mengagungkan kelahiran Nabi. Ulama mana yang mengharamkan mengagungkan kelahiran Nabi? Ulama mana? Kemudian siapa? Pendapat seperti apa? Kitab yang mana yang mengatakan orang salah kalau mengagungkan kelahiran Nabi? Mana? Kemudian tafsir mana yang mengatakan ayat Al-Quran, wajadaka dhalan fahada? Nabi dulu didapati oleh Allah di usia kecilnya itu tersesat. Kemudian Allah berikan petunjuk, gitu kan? Tunggu dulu. Tuh Nabi di masa kecilnya biasa saja seperti kita. Kemudian Allah berikan hidayah. Mana? Tafsir mana yang mengatakan tersesat seperti itu? Tafsir mana? Bukan seperti itu. Itu yang dimaksud wajadaka dhalan fahada. Ceritanya ketika dipulangkan oleh yang mengasuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama siapa? Sayyidatuna Halimah. Ketika dipulangkan kembali kepada orang tuanya di depan pintu Mekah. Ketika di gerbang pintu Mekah, didiamin dulu, didudukan dulu di gerbang tersebut, kemudian Sayyidatuna Halimah pergi dulu cari makanan. Ketika cari makanan, ingin dibalikan ke kakeknya. Balik ke tempatnya, gak lihat Nabi. Gak tahu tiba-tiba Nabi hilang. Kemana? Siapa yang ngambil? Padahal ditinggalkan hanya sebentar saja. Gak mungkin jauh. Dicari sekelilingnya, wah, gak ketemu. Sampai bingung, alah kumaha ini gimana kalau sampai ketahuan sama kakeknya, habis saya. Kakeknya pemimpin kaum Quraisy. Apa yang akan terjadi? Mau gak mau dicari sekeliling kota Makkah. Gak ditemukan, bingung. Akhirnya gimana? Datang kepada kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kakeknya Nabi? Sayyidina Abdul Muttalib. Datang kakeknya Nabi, datang dengan raut muka yang penuh dengan kecemasan. Sayyidina Muttalib sudah dapat kabar, tahu cucunya mau dibalikin di hari itu. Datang Sayyidina Halimah, Nabinya gak kelihatan dengan muka yang pucat, gimana kayak kebingungan. Udah feeling. Kakeknya. Ya Halimah, ada apa? Apa yang terjadi? Mana cucuku? Wah, bingung Halimah. Dijelasin tadi saya akan duduk di sana, gitu. Kemudian nggak ada, subhanallah. Akhirnya Sayyidina Muttalib mengerahkan kaum-kaumnya, dikiranya takut ada yang nyuri cucunya. Kita tebas habis. Semuanya kaumnya, wah rame. Cucunya, pemimpin kita. Sayyidina Muttalib pemimpinnya, wah ada hilang gitu kan. Ada yang ngambil siapa nih gitu kan. Cari. Subhanallah.
Kemudian singkat cerita setelah 1 minggu, kemudian si Abdul Muthalib tawaf. Tawaf di sana. Ketika tawaf di sana baru ada suara hatib bahwa Rasulullah SAW ada di belakang bukit itu, datangi di sana. Ketika datang ke sana, ada mendapati Nabi sedang adem aja, santai aja, gak bingung. Santai aja. Itu maksudnya dolan itu seperti itu. Nabi berjumpa dengan Allah sengaja. Gak dilihat oleh makhluk, entah itu dengan malaikat Allah. Nabi sedang berbincang. Nabi dalam keadaan enak, adem, gak kebingungan. Nabi agak ketakutan. Maksudnya ayat wajadaka dalam pada seperti itu. Bukan berarti Nabi di masa kecilnya tidak tahu apa-apa. Subhanallah, lihat. Nabi di masa kecilnya sudah Allah muliakan. Subhanallah. Pahami? Ini keagungan Nabi yang tanpa batas. Tanpa batas usia. Nabi agung bukan setelah umur 40 tahun. Ustaz kan diangkat Rasulnya juga nyamperin dakwah 40 tahun ke atas. Keagungan Nabi tidak dimulai dari sana. Tidak. Bahkan keagungan Nabi kalau ingin kita ceritakan, ingin bikin pamflet sebenarnya. Ingin bikin pamflet gitu kan. Keagungan Nabi bukan dimulai dari kelahiran Nabi. Dari maulidnya bukan. Bahkan dari mulai diciptakan. Sebagai cahaya. Allah ciptakan cahayanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Adam alaihissalam, Allah sudah memuliakannya. Di mana Nabi Adam yang paham. Lihat tafsiran ayat surat Baqarah. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu tawwabur rahim. Ketika Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga. Bertahun-tahun, puluhan tahun Nabi Adam alaihissalam taubat kepada Allah, tak kunjung pula jawaban dari Allah. Namun di surat Baqarah dikatakan fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam dikasih ilham oleh Allah. Beberapa kalimat diutarakan oleh Nabi Adam. Lihat, termasuk di dalam kitab Tafsir Imam Ibn Katsir diutarakan di sana. Gimana? Kalimat apa yang diutarakan oleh Nabi Adam? Nabi Adam berkata, ingat, setelah puluhan tahun di alam dunia nangis, tobat kepada Allah, ingin dapat jawaban langsung dari Allah, gak dapat jawaban. Akhirnya ingat, tuh, kata Nabi Adam, saya ingat, pertama kali ruh saya dimasukkan ke jasad saya, di depan pintu surga. Ketika saya membuka mata saya, ini tangannya belum gerak, kaki belum gerak. Ketika membuka matanya, matanya ke atas, melihat ke tiang arsy. Di tiang arsy ada tulisan, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kata Nabi Adam, saya tahu la ilaha illallah. Itu Tuhan saya. Muhammadur Rasul siapa? Ini kan makhluknya. Nabi Adam pikir, nah tidak mungkin. Itu ada nama makhluknya yang disimpan di sana. Tidak mungkin itu sembarangan makhluk. Karena dari sekian banyak makhluknya, bahkan malaikatnya pun, malaikat Jibril sekalipun gak ditulis di sana. Yang ditulis adalah Muhammadur Rasulullah. Pasti itu makhluk yang paling dicintai oleh Tuhan saya. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam ngomong, ya Allah, dengan keagungan Muhammad, ampuni saya. Baru ngomong kata tersebut, sekali menyebutkan nama Nabi, turun malaikat Jibril menyampaikan pesan dari Allah bahwa Allah menerima taubatnya. Padahal puluhan tahun taubat kepada Allah, tak kunjung pula jawaban dari Allah. Namun setelah mengutarakan nama besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung spontan turun jawaban dari Allah. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Adam, ya Adam, bagaimana kamu tahu Muhammad? Kok bisa tahu Muhammad? Gimana ceritain sama Nabi Adam alasannya gitu kan? Kemudian kata Allah, ya Adam, betul. Itu Muhammad adalah makhluk yang paling dicintai olehku. Bahkan kamu saja tidak akan saya ciptakan kalau tanpa Muhammad. Itu tafsiran fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin alaih. Itu kemuliaan Nabi. Sebenarnya kita ini ingin bikin judul gitu kan. Kalau Bandabul Awal ingin judul kemuliaan Nabi itu gimana sebelum dilahirkan. Tapi gimana cara bahasanya? Bulan apa gitu loh, Pak. Sedangkan bulan juga belum tercipta. Bulannya belum tercipta kan? Makanya yang gampang kita pahami, ya udahlah yang bulannya ketahuan sama kita, Rabiul Awal. Apa yang berkaitan yang bisa kelihatan dengan kita? Itu kelahiran Nabi besar Muhammad. Itu kan kelihatan oleh kita. Makanya udahlah saya kasih aja judulnya Maulid Nabi, bercerita tentang keagungan kelahiran Nabi, yang sebenarnya kemuliaan Nabi dimulai bukan di masa kelahirannya, bahkan sebelum
dilahirkan ke alam dunia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kita menanggapi nikmat ini? Sekarang kita berada di bulan tersebut. Bulan yang Allah pernah memberikan nikmat kepada kita sampai sekarang nikmatnya ini masih ada pada kita nikmatnya. Masalah terasa gak terasa itu mah urusan kita. Itu mah gimana kita. Itu nikmat udah Allah berikan kepada kita. Nabi Muhammad sudah diberikan kepada kita. Buktinya kita asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan nikmat. Buktinya kita sholat ketika tahiyat juga syahadat juga. Kemudian assalamualaikum ayyuhan nabi. Kemudian kita haji umroh juga ke Madinah. Udah beres ke Mekah, kita ziarah ke Madinah gitu kan. Bagaimana ini Nabi sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Keseharian kita sebenarnya, wah sudah banyak sekarang. Nikmat-nikmat ini, anak kita kasih nama Muhammad gitu kan. Sekeliling kita suka ada nama Muhammad. Kadang istri kita, kadang anak perempuan kita suka ada nama-nama keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Siti Fatimah, Siti Aisyah gitu kan. Itu kan nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Pertanyaannya, apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan dari nikmat itu? Ketika ada seseorang memberikan makanan yang lezat kepada kita, dikasih gulai, dikasih pizza, gitu kan? Enak. Masalah sekarang, gitu kan? Kita merasakan nikmat dan gak nikmat tergantung kita. Gimana merasakannya? Tergantung kita. Kalau kitanya orang yang berpenyakit, seenak apapun makanannya, bilangnya hambar. Kalau kita berpenyakit, dikasih gulai, kasih pizza, dimuntahin lagi. Itu enak. Gak ada rasanya. Gitu kan. Padahal enak, tanyain aja orang-orang yang sehat. Gulai sate enak gak? Enak. Ayo, kasih ke orang sakit. Kata orang sakit kan hambar, tengenah. Gak mau makan. Tapi problemnya di mana? Bukan masalah Allah tidak memberikan itu nikmat. Bukan, nikmat itu sudah ada. Pada kita. Namun kenapa hidup kita masih terasa hambar? Kenapa terkadang hidup kita terasa hambar, sholat kita masih terasa hambar, padahal ada syahadatnya juga, ada salamnya kepada Nabi. Kemudian hajinya, umrohnya, kemudian amal-amal ibadah yang lainnya, kenapa masih terasa hambar? Padahal diutarakan Nabi di sana. Kemudian majlis-majlisnya, dikir-dikirnya gitu kan, kenapa masih terasa hambar? Hati kita terasa kosong, padahal di rumah kita ada Al-Quran, di rumah kita ada buku maulid. Padahal di sekeliling kita ada majlis-majlis yang terdengar bacaan maulid, terdengar ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telinga kita terasa hambar mendengar itu. Yang paling parah lagi, bukan terasa hambar, terasa pahit, malahan enggan. Dengar orang membacakan maulid Nabi, kemudian malah marah, hatinya kesal. Ini apa sih berisik? Suara apa? Telinganya enggan mendengar nama Rasulnya. Telinganya enggan mendengar sejarah kehidupan Rasulnya. Bukankah di dalam maulid Nabi yang diutarakan adalah sejarah kehidupan Nabi? Di mana para sahabat, para tabi'in saja ketika kumpul dengan sahabat pasti nanyanya, gimana sih Rasul itu kayak gimana? Semuanya haus, ingin tahu siapa Nabi. Semuanya pada haus ingin tahu siapa Nabi, hewan sekalipun. Ayo, ketika Sayyidina Bakar As-Siddiq di Gua Sur, kemudian 3 hari di Gua Sur, ada lubang-lubang, ditutup-tutupin, takut keluar ular, kalajengking, hewan-hewan padang pasir. Setelah ditutupin, Rasulullah SAW tidur di pahanya Sayyidina Bakar As-Siddiq. Ketika itu melihat di depannya ada lubang, satu lubang kecil yang belum ditutupi, takut ada hewan yang keluar. Ditutupi sama kakinya, ternyata benar. Gak lama kemudian disengat oleh kalajengking. Ditanya, dijelasin oleh ahli sejarah, kurang ajar itu kalajengking. Berani nyengat yang bakar, padahal di pahanya ada Nabi. Tahu-taunya, kenapa kalajengking nyengat? Apa sebabnya? Penasaran itu kalajengking. Ingin tahu Rasul, ingin tahu Nabi, malah ditutupin sama Sayyidina Bakar. Saya ingin melihat Nabi, kenapa dihalangin? Subhanallah. Sebuas-buasnya hewan ingin tahu siapa Rasulnya. Sebuas-buasnya hewan, ganas-ganasnya hewan ingin melihat Rasulnya.
Bagaimana kita? Bagaimana diri kita yang Allah ciptakan ceritanya dikasih hati? Ceritanya Allah kasih hati, ceritanya Allah kasih akal. Hewan yang tidak ada akal, gitu kan, ingin melihat Nabi dan Rasulnya. Penasaran kita yang dikasih hati ceritanya. Ada hati, ceritanya dikasih akal. Sampai mana keinginan kita ingin melihat Nabi? Sampai mana pengagungan kita kepada Nabi? Di mana orang-orang tarim, peribahasa orang tarim, tidaklah keluar dari bulan Rabiul Awal terkecuali setiap satu di antara mereka sudah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk bulan Rabiul Awal, Maulid Nabi, keluar dari bulan Maulid sudah bermimpi Nabi. Berapa kali kita masuk bulan Maulid sudahkah bermimpi Nabi? Siapa Rasul kita? Siapa Nabi kita? Siapa panutan kita? Tanya diri kita, siapa yang akan menolong kita? Di dunia, di kubur, dan di akhirat. Siapa yang akan kita kejar-kejar syafaatnya? Di dunia, di kubur, dan di akhirat. Sampai mana usaha kita ingin berjumpa dengan itu orang? Kita tahu sholat, tahu Islam gitu kan dari beliau. Tapi sampai mana kita memiliki perasaan ingin berjumpa dengan beliau? Di mana kita kalau setiap hari tinggal bayangin aja, setiap hari ada orang ngirim paket kepada kita, setiap hari. Tiba-tiba lihat rekening kita, jual masuk 1 juta. Hari besoknya masuk 1 juta. Tanyakan hati kita, adakah perasaan ingin berterima kasih langsung ke orangnya? Adakah perasaan ingin tahu, siapa sih orang yang ngasih gitu kan, saya ingin berterima kasih kepada itu orang? Ada kan? Bayangkan, kita sholat sehari 5 kali. Kita puasa dan lain, kita jadi kenal, membantu orang, menghargai orang. Dari siapa? Dari Nabi. Setiap hari kita dikirimi kasih sayang Nabi, perhatian Nabi. Kemudian sudah adakah perasaan kita, ya Allah ini saya selalu dikasih sama Nabi, sekarang saya ingin berjumpa dengan Nabi. Saya ingin berterima kasih langsung kepada Nabi. Sudahkah pernah ada di hati kita pemikiran, ya Allah, saya kapan ke Madinah ya Allah? Saya ingin berjumpa langsung dengan Nabi. Saya untuk main-main ketika di akhir gitu kan, ketika liburan saya sengaja dari sekarang menyempatkan nabung uang agar entar di akhir tahun kalau liburan saya ingin ke Bali, saya ingin ke sana, saya ingin ke situ, nabung, ingin menjumpai tempat-tempat seperti itu. Pernah kita ada pemikiran, ya Allah, saya ingin nabung dari sekarang, kenapa? Kapan lagi saya ingin berterima kasih langsung kepada Nabi saya. Saya ingin langsung ke Madinah, duduk di depan makam Nabi. Saya dari sekarang ingin nabung, ya Allah, untuk haji, untuk umroh, saya nabung dari sekarang. Kenapa? Ingin berterima kasih langsung kepada Nabi. Pernahkah kita seperti itu? Menyisakan dari penghasilan kita setiap hari kita untuk haji, untuk umroh. Tanya untuk apa? Saya ingin berterima kasih langsung kepada Nabi. Di mana Imamul Haddad beliau mengatakan di dalam diwan beliau, seandainya kita jalan dari rumah kita ke depan makam Nabi dengan wajah kita ngesot dengan wajah, ingin berterima kasih kepada Nabi, ketahui kata Imamul Haddad, itu tidak bisa membandingi setetes pemberian Nabi kepada kita. Tidak bisa membandingi setetes pemberian dari Nabi kepada kita. Ngesot dengan wajah kita dari sini ke makam Nabi. Karena nggak punya apa-apa, tapi ingin bertemu dengan Nabi. Kita yang sekarang ini luar biasa. Ya mungkin karena zamannya. Bukan zamannya, kita aja yang tertipu oleh zaman. Tertipu oleh suasana. Karena suasananya kita udah dibius oleh dunia. Di kehidupan nyata dibius oleh dunia, yang kita saksikan sesuatu yang selalu mengingatkan kita kepada dunia. Di media kita juga sama, yang kita lihat sesuatu yang mengingatkan kita kepada dunia. Seakan-akan yang namanya mimpi Nabi itu hanya cerita saja. Seakan-akan yang namanya berjumpa dengan Nabi, orang-orang bertemu dengan Nabi secara langsung, bisa melihat Nabi secara langsung, yang disebut dengan yaqadhah, itu hanya cerita belaka gitu kan. Tidak tergugah hati kita sedikit pun ingin menjadi seperti mereka. Kenapa? Seakan-akan hal seperti itu hanya cerita. Kenapa? Karena yang fana di sisi kita sekarang terasa nyata. Dunia yang fana ini kita anggap sesuatu yang nyata, sedangkan akhirat yang nyata kita anggap sebagai sesuatu yang fana.
Sesuatu yang fata morgana kita anggap bermimpi Nabi, sesuatu yang fata morgana apa sih, biasa saja kayak gimana. Enggak ada terlintas keinginan, wala hati kita, pemikiran kita tidak ada terlintas usaha gitu kan pagi siang malam untuk apa? Untuk ingin haji umrah berziarah ke Nabi, itu sekarang sudah jadi hanya cerita dongeng saja. Gitu kan, hanya dongeng saja, seakan-akan merupakan sesuatu yang fata morgana. Jarang orang seperti itu. Saking apa? Kehidupan kita sudah dikerumun oleh dunia. Dibius oleh dunia. Di alam mimpinya sekalipun, bayangin, yang dimimpikan hanyalah dunia. Jangankan alam sadarnya, alam mimpinya dikerumunin oleh dunia, dibius oleh dunia. Pertanyaan, sampai kapan kita mau dibius oleh dunia? Makanya Imam Busiri beliau berkata di dalam budarnya, wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun yamun tasalu anhu bil hulumi. Imam Busiri, bagaimana mungkin bisa paham terhadap hakikatnya Nabi orang yang dia terlena oleh mimpi-mimpi dunianya? Bagaimana mungkin bisa paham berharganya Nabi, berharganya Rasul, sehingga berbicara tentang maulid Nabi biasa aja gitu kan? Menghadapi kelahiran Nabi biasa aja, tidak ada perbuatan yang lebih gitu kan, berbeda ketimbang bulan-bulan sebelumnya, hari-hari sebelumnya, bahkan kegiatannya, ucapannya tetap ya sama-sama aja, tidak menambah salawatnya, bahkan masih tetap tidak membaca salawat kepada Nabi, sedikit saja baca salawatnya, tidak ada yang berbeda, seakan-akan nilai kelahiran Nabi adalah nilai kelahiran yang sama dengan yang lainnya. Oke, fa yudriku fid dunya haqiqatahu, kata Imam Busiri, bagaimana mungkin di alam dunia ini orang-orang bisa memahami hakikatnya Nabi, sedangkan mereka sudah terbius oleh mimpi-mimpi dunianya. Sampai kapan? Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang yang dikatakan oleh Imam Ali radhiyallahu ta'ala, kata beliau, annasu kulluhum niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu kebanyakan mereka tidur. Manusia itu kebanyakan mereka tidur. Ketika mereka mati, baru mereka bangun. Manusia kebanyakan mereka tidur. Kapan bangunnya? Ketika mati, baru bangun. Jangan sampai kita menjadi orang di masa hidup kita di alam dunia, menjadi orang tidur tidak tahu keagungan Nabi, tidak tahu kemuliaan Nabi, mulut kita tidak tahu cara menghormati Nabi, telinga kita tidak tahu bagaimana cara menghormati Nabi, pekerjaan kita tidak tahu bagaimana cara menghormati Nabi, bagaimana mulut kita agar basah baca salawat, bagaimana telinga kita agar adem enak mendengar salawat, tidak panas, bagaimana hati kita sejuk ketika mendengar salawat, bukan malah sebaliknya ketika ada mendengar orang sedang salawat panas telinganya, hatinya panas, ketika melihat mata kita melihat orang-orang yang perbanyak salawat malah panas diri kita gitu kan. Jangan sampai di alam dunia ini kita tidur, jangan sampai bangun-bangunnya ketika mati baru bangun, ya Allah kenapa saya buta dari keagungan Nabi di masa saya hidup di alam dunia. Akhirnya gimana ucapannya? Seperti dalam Al-Quran, hatta idza ja'ahumul mautu qala rabbirji'uni la'ali amalu salihah. Sampai-sampai ketika mereka didatangi oleh kematian, baru mereka berkata, ya Allah kembalikan saya ke alam dunia, saya ingin beramal soleh. Ya Allah coba kembalikan lagi saya ke alam dunia, saya ingin beramal soleh. Kenapa saya tahu? Setelah mati baru tahu gimana amal soleh. Setelah mati baru tahu siapa Nabi, bagaimana gitu kan keagungan Nabi. Padahal semasa hidup di alam dunianya, Nabi disia-siakan. Rasulnya disia-siakan. Untuk dirindukan pula, udah jarang merindukan Nabi. Apalagi cerita menangis orang yang malamnya, tangisannya itu pipinya basah karena rindu kepada Nabi. Itu sudah seakan-akan bagi orang-orang di zaman sekarang seperti hanya cerita belaka. Ada orang nangis pagi siang malam, matanya bengkak karena rindu kepada Nabi. Kenapa? Karena bagi mereka yang nyata bagi mereka orang menangis itu karena kalau kehilangan uang. Orang menangis itu kalau kehilangan jabatan. Orang nangis itu kalau seandainya di PHK. Orang nangis itu kalau seandainya kehilangan orang. Orang nangis itu kalau seandainya stres karena dunia. Orang nangis itu karena dicaci oleh yang lainnya. Karena dikucilkan oleh yang lainnya. Namun matanya gak pernah nangis. Karena rindu untuk Rasulnya. Gak pernah. Seakan-akan itu merupakan fata morgana, bukan yang nyata. Dan yang fata morgana malah dianggap sebagai yang nyata.
Kehilangan dunia yang fata morgana, kehilangan jabatan, harta yang fata morgana, gitu kan. Dianggap seperti nyata, makanya matanya bengkak, pagi siang malam menangisi karena kehilangan uang, menangisi kehilangan jabatan, menangisi karena dijauhi sama orang, karena dicaci maki oleh orang, dijelek-jelekan oleh orang, dihasudi oleh orang. Nangis, namun matanya gak pernah nangis karena rindu kepada Nabi. Gak pernah. Makanya di dalam maulid gimana diutarakan? Di dalam maulid, di dalam adamanya, di dalam qasidah khairuman wati asara al-musyafa ilwara man bihi hulat ura gulla abdin madibi. Katakan wa kam bihi mimulain gharikin fila admui. Kata beliau. Berapa banyak dulu berapa banyak min mulain orang-orang yang senang, terlena, gorikin fil admi, tenggelam di dalam tangisannya. Rindu kepada Nabi, tangisan rindu ke Nabi. Akluhu lama du'i fi mahabbati subi. Akalnya ketika dipanggil, fulan bin fulan, gak sadar. Kenapa? Sudah tertawan oleh rasa cintanya dan rindunya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permasalahannya kita malah terbalik. Ketika akal kita dipanggil, ada orang memanggil nama kita, kita tidak menjawab. Kenapa? Karena kita sudah tertawan oleh cinta rindu kita kepada dunia. Udah tertawan oleh cinta terhadap jabatan, oleh tertawan dengan cinta, sudah tertawan dengan cinta terhadap harta, pangkat, pujian, dan orang. Sehingga dipanggil oleh Allah, oleh Rasulnya saja yang memanggilnya, gak menjawab. Setiap hari mengharapkan gitu kan, apa yang namanya hidayah kan dari Allah. Ya saya mau menunggu datangnya hidayah dari Allah. Ketahuilah, hidayah setiap harinya mengetuk pintu hati kita. Allah Rasul setiap hari mengetuk pintu hati kita. Apa daya kalau kita tidak membukakan pintunya? Apa daya kalau kita tidak membukakan pintunya? Setiap hari azan kedengaran sama telinga perasaan. Qomat kedengaran sama telinga. Kemudian majlis-majlis taklim kedengaran sama telinga, terlihat oleh mata. Mengetuk setiap hari Allah Rasul mengetuk pintu hati kita. Problemnya kenapa gak kita buka hati kita? Problemnya di sini. Pahamilah, kita sudah dikasih nikmat oleh Allah yang luar biasa. Termasuk wujudnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Kita berada di bulan ini yang agung, jangan kita sia-siakan. Kita setidaknya bisa merasakan bagaimana berharganya nikmat ini. Gimana? Kita agar bisa merasakan nikmat berharganya pemberian ini tuh dengan cara sholawat minimal. Sholawat kata Imam Sakhawi, memperbanyak sholawat minimal 300 kali. Sehari minimal. Gak bisa sholawat yang biasa aja. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehari 300 kali minimal. Ya, itu semoga saja jadi pembuka, jadi hati kita bisa merasakan bagaimana berharganya luar biasanya kita memiliki Nabi. Gitu kan? Yang tidak bisa dibandingkan. Ternyata apa yang kita miliki, kita memiliki istri, memiliki suami, memiliki anak, memiliki harta, pangkat jabatan. Ternyata kalau sudah bisa merasakan nikmat memiliki Nabi, semuanya gak ada artinya. Terasa hambar. Ternyata memiliki harta terasa hambar. Kenapa? Sudah merasakan yang lebih enak. Yaitu apa? Memiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah dari golongan orang-orang yang bisa merasakan nikmat tersebut. Digolongkan daripada golongan orang yang hati kita dibuka, dilembutkan hati kita, otak kita dijernihkan, pemikiran kita disehatkan, pandangan kita dibersihkan, berikut telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, sehingga kita paham bagaimana berharganya Rasul kita yang akan memberi syafaat kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita semuanya oleh Allah digolongkan dari golongan orang yang selalu hati kita bisa merasakan kenikmatan ketika munajat kepada Nabi, kenikmatan ketika salawat kepada Nabi, kenikmatan ketika mendengar nama Nabi, kenikmatan ketika bercerita tentang Nabi. Kemudian mata kita bisa diberikan nikmat oleh Allah, bisa memandang wajah Nabi di kehidupan dunia ini. Meskipun lewat mimpi kita, tidak keluar dari bulan Maulid terkecuali setiap satu di antara kita pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita harapkan.
Kemudian kita diberikan karunia oleh Allah bisa berziarah langsung ke Madinah, bisa duduk langsung di depan makam Nabi, bisa curhat secara langsung, berterima kasih langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan makamnya, jasad beli jasad, jasad dengan jasad. Dilancarkan rezekinya, dan semoga apapun yang berkaitan dengan kita, rumah tangga kita, anak kita, istri kita, suami kita, kemudian usaha kita, pabrik kita, warung kita, apa yang kita miliki, semoga semuanya nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dapat keberkahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia kita, di kuburnya dan akhiratnya. Kita di alam dunia ini selalu dikumpulkan dengan para pewaris Nabi, para ulama Allah, para aulia Allah, dekat dengan mereka. Juga khususnya bisa dekat dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib gitu kan. Orang-orang yang saleh keturunan Nabi, para syarifah, kita bisa memuliakan mereka, menghormati mereka gitu kan. Di alam dunia dikenal oleh mereka, oleh keluarga Nabi. Semoga menjadi pertanda kita itu akan dikenal langsung oleh datuknya, dekat dengan datuknya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di alam dunia dekat dengan keluarga Nabi, dengan nabinya, ketika wafat sekalipun dijemput oleh kakeknya, oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk alam kubur dikumpulkan dengan guru-guru kita, dengan Nabi, keluarga Nabi, keluar dari alam kubur, mulai dari alam mahsyar sampai masuk surga Allah, tidak lepas sedikit pun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga kita, orang yang berkaitan dengan kita, orang yang bela kepada kita, murid-murid kita, dan orang yang dibela oleh kita, yang diinginkan oleh kita, yang diharapkan keselamatannya oleh kita, tetangga kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, di negara manapun, khususnya di negara Indonesia ini, masyarakatnya, pejabatnya diberikan hidayah oleh Allah, dilembutkan hatinya, paham terhadap keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya bisa gembira, bisa dapat hidayah. Orang yang maksiatnya di Indonesia ini, tukang pemabuk, apapun maksiatnya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga cepat merapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang baik semuanya. Yang tadinya jahat menjadi baik, yang tadinya hatinya penuh dengan kebingungan sehingga suka salah ngambil langkah di dalam keputusan, akhirnya mendolimi orang, membunuh orang. Semoga diberikan hidayah oleh Allah, dilembutkan hatinya oleh Allah, dikasih jalan keluar oleh Allah sehingga dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bijisina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisi asrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana